Kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan hari ini buat membayangkan hari Anda mengundang saya di sini. Saya percaya Bapak mengundang saya seperti mengundang Tuhan. Ya. Saya nggak mau kabar yang lain, hanya apa yang dari Tuhan itu saya sampaikan. Saya senang karena mendengar sudah ada di sini tentang rumah bagi orang-orang percaya untuk berdoa. Saya teringat masa lalu ya, seperti ini keadaannya, tapi seperti sekarang kita lihat tahu bersama, saya nggak bisa mengatakan itu seperti apa. Gereja Tuhan diberi benar-benar seperti lebih. Nah, terima kasih Pak. Sekarang ini saya mereka semuanya ya tinggal di Menteng dan anak cucu ada. Berkati Tuhan oleh Tuhan semua. Saya tadi sudah menyiapkan firman Tuhan, tapi mari kita ikut saya dan bagi fokus lagi. Nah, saya nggak tarik dari tema kita bulan ini. Tema bulan ini hubungan ilahi. Ilahi itu yang kudus, yang benar, yang sabar, yang kuat dengan Tuhan. Jadi kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan ilahi, hubungan yang kudus, hubungan yang pokoknya semua yang ada pada Bapa. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi apa yang saya dapat dengan Bapak itu menjadi modal bekal buat saya untuk berhubungan dengan orang. Saya dapat ketenangan dari Tuhan, saya bagi ketenangan. Saya dapat mengembang, karena ketika mengembang saya bagi kepada orang itu. Jadi saya nggak punya apa-apa. Saya minta sama Tuhan mampukan saya nggak mampu Tuhan. Supaya ketika nanti saya selesai turun, saya senang, Tuhan senang ya. Nah, kembali di sini ya. Ini ketiga kali ya, tanggal 14. Jadi sudah 2 minggu Bapak kita mendengar ini. Hubungan ilahi melalui Roh Kudus. Kok disebut melalui Roh Kudus? Karena nggak ada jalan lain. Karena Roh itu Roh Tuhan Yesus. Jadi kita hanya bisa berhubungan dengan Tuhan, nggak bisa dengan yang lain. Pinter, bergembira, kaya, hebat, cantik, ganteng, nggak bisa. Nggak itu nggak bisa kita berhubungan dengan Tuhan. Hanya melalui dengan anaknya Yesus. Dan Yesus mengutus Roh buat kita. Itu sebabnya hari ini hari peringatan Yesus. Jadi Yesus datang dari surga melayani di bumi kembali. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, yang bekerja sekarang di bumi ini Rohnya. Tadi kita dengar nyanyi. Roh Kudus itu lemah lembut, manis, indah. Nanti kan kita lihat ya. Kalau Yesus secara jasmani tidak melayani, hanya di situ-situ aja. Tapi ketika dia naik ke surga, Roh itu menolong meneruskan dan orang-orang muridnya pelayanan di bumi. Artinya apa? Tempat seluruh dunia waktu yang sama bisa Roh itu bekerja. Jadi luas. Sekarang kita bayangkan di sini di Eropa juga seperti itu. Roh yang sama. Kalau waktu Yesus lagi di bumi, ya hanya di Yerusalem misalnya, di situ ada orang dengar. Sebab itu bersukacita karena ada Tuhan yang
menyertai, membimbing. Kalau kita berdosa, bersalah, diampuni. Dan yang ketiga, semua persoalan dosa, kejahatan, kenakalan, pemberontakan, pekerjaan iblis, dan segala sesuatu yang tidak baik, semua sudah selesai di Yesus. Artinya kita ini nggak ada lagi kendala untuk bersama dengan Tuhan. Apapun, walaupun ada kesulitan kita tinggal percaya semuanya sudah selesai. Kan begitu dia saat itu, semua sudah selesai. Tinggal percaya kita, dan kita jalani hari-hari ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini dikutip tema ini diambil dari Kisah 1 ayat 14 ya. Di situ mereka berdoa bersama tekun. Kemudian ayat selanjutnya Kisah Rasul 2 1-14. Di sini terjadi pencurahan hukum, sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ini merupakan titik poin kemerdekaan untuk memberitakan Injil, untuk membangun gereja ya. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Tapi bisa dirasakan orang. Seperti apa? Nyala api. Pernah lihat foto atau gambar itu ya? Artinya Tuhan Yesus kan berjanji, kamu numpuk di Yerusalem menantikan janji Bapa. Inilah janji Bapa itu digenapi. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus sudah digenapi pada Pentakosta. Dan terus sampai Tuhan Yesus datang tetap ada roh itu. Itulah yang menyertai dan bimbing kita ya. Ayat selanjutnya ya. Nah di sini saya putar dikit ya. Sampai di sana saja, nanti akan kita teruskan ya. Kita baca ya dulu di ingat roh ya. Kita mau lihat atau terus sekali, tolong mungkin ada di sini. Tolong saya berikut nyala api ya. Nah pekerjaan Roh Kudus di Yohanes 16 ya. Coba. Dia mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, keyakinan, memimpin ke dalam seluruh kebenaran, penolong iman, mengajar segala sesuatu, mengingatkan kita akan semua yang Yesus katakan. Sesungguhnya tidak ada yang kurang buat Tuhan. Cuma kita nggak dengar, atau nggak percaya, atau nggak mau, atau nolak. Semua sudah. Karena apa? Di Paulus menulis Roh Kudus itu dijamin, diberikan sebagai jaminan akan segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Wah, Dia sudah menyediakan semua yang kita perlukan, jasmani, rohani, semua sudah disediakan. Tinggal kita kadang-kadang nggak percaya, nggak sabar, nggak mau dengar, atau nggak ngerti. Tapi begitu firman Tuhan berkata di Bapa, mengajar segala sesuatu, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan kadang-kadang sering manusia itu karena sudah terbiasa dengan ilmu, dengan pengalaman, nggak mau. Padahal Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib, rohnya sudah diberi. Diberi kepada siapa? Nggak ada hubungan itu dengan latar belakang kita, laki, perempuan, atau pintar, atau bulat, enggak. Itu diberikan kepada orang yang matanya tertuju sama Dia, yang matanya percaya, menghadap kepada Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan, mau tidur sebut Tuhan, mau bekerja percaya Tuhan, mau menyanyi, mau jadi song leader, apalagi mau berdiri seperti ini. Sesungguhnya enak, tidak perlu stres, nggak enak. Oh nggak enak, oh enak. Kalau kita pas di situ, kita nggak pusingkan hal apa di sekitar kita, enggak. Mau dihormati, mau dihargai, mau ini, nggak peduli lagi. Karena apa? Kita sudah yakin bahwa Tuhan adalah
melainkan hari esok yang penuh harapan. Iya, oke. Saya berikut ya. Kita langsung lah ya, karena waktu terbatas. Saya waktu duduk di situ, saya mau bawa ke Yesaya 54. Kita basicnya sudah sampai ya. Ya, oke. Biar aja di situ ya, nggak apa-apa. Yesaya 54 ayat 2 dan 3 ya. Jadi ada ini ayatnya. Ini ayat yang sudah dijalankan, ditemukan sejak tahun 95 Bapak Ibu yang kasih. Jadi firman Tuhan ini selain bisa kita baca, ada spirit roh di sini. Jadi seminggu lalu saya kok sering muncul ini. Pertama saya dapat alasan itu kami di daerah itu mau buat pos PI ya. Oh itu kan yang maksudnya. Lalu kami bertemu. Nah sekarang ini pun ada di sini, saya ini spiritnya mengemang ke kanan dan kiri itu. Kalau nggak ada roh itu, nggak jadi. Terus apa nyari mula-mula kemana dari arahnya? Maka kemarin begitu saya dengar dari Pak Mariana, saya senyum-senyum. Oh iya. Jadi di sana belum jadi, tapi sudah mulai nampak. Nah kita baca dulu ya. Ini ada spirit. Karena ada satu keyakinan saya, ketika Tuhan menunjukkan itu, ada maksud dari Tuhan dengan firman ini. Satu hal yang pasti adalah dia duduk ini menjadi kenyataan sehingga diberi roh penolong kita. Nanti akan diberi pengertian, nanti akan diminta diberi kemana, apa-apa Pak yang mau dilakukan. Bukan lagi berdasarkan yang kita pengalaman atau dari orang lain. Karena cara di sana, cara di sini ada beda. Tuhan itu maha kaya. Jadi tetaplah fokus bergantung pada Tuhan. Coba, yang mau saya ajak berpikir adalah coba perhatikan nanti ayat ini, di mana itu mengembang. Kalau banyak dibilang, apa itu kan? Oh pikirannya jadi seperti itu, rohnya seperti itu, tidak seperti kakak di bawah yang turun. Kalau sudah dapat itu, dan saya yakin itu mau digenapi di sini. Dan itu tidak ditentukan hanya untuk diri saudara, untuk kita semua mau dibaptiskan. Artinya apa? Kita kan sudah ditebus, sudah ditanggung di kayu salib. Tuhan nggak mau kita cukup sampai ditebus diselamatkan. Sekarang kamu mau berjalan bersama dengan aku? Itu pertanyaan Tuhan. Orang yang tidak mau berjalan seperti ini terikat. Jadi roh itu membebaskan kita dengan pola pikir lama, cara lama, dibebaskan dari perbudakan, dari belenggu dosa dan kejahatan. Maksud Tuhan supaya kita menjadi rumah Tuhan, menjadi baik Tuhan untuk pada Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Saya nggak usah tanya, pasti mau ya. Maukah kau jadi roti ucap bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberikan bagi
sebab engkau akan ayat 22. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-talinya, kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan menembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan menjadi kota-kota bangsa. Amin. Sekali lagi, ini ada rohnya. Jadi kalau roh itu, roh Yesus itu ada pada kita, kita akan memiliki hati pikiran seperti Tuhan, tidak terbatas, tidak picik, tidak sempit, tapi Tuhan memberikan kehidupan yang baru di sini. Itu dia. Dan saya yakin Tuhan ini memberikan kepada kita ada harapan ke depan. Jadi mengembang di sini ke kanan kiri, janganlah terlihat yang ada di situ dilihat, tapi ada spirit prinsip untuk mengembang di situ. Mengembang di situ tidak hanya di dalam pelayanan, enggak. Usaha kita, pekerjaan kita, karena itu tidak hanya untuk diri, untuk keturunan kita. Ada hari esok yang lebih baik, karena roh itu. Kalau kita misalnya sangat terbatas rasanya, memang kita tidak terbatas. Tapi Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita, sehingga kita dibawa kemana Dia mau. Ya, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan sampai ke depan, akan menjadi kota-kota yang sunyi. Mengembang di etanya, mengembang. Ada leader, ada song leadernya, punya roh yang mengembang ke kanan dan ke kiri. Karena semua nanti mengalami. Wah, kenapa? Tuhan menegakkan seperti itu, sehingga Injil diberitakan makin luas dan orang-orang melihat kebaikan Tuhan. Nah, satu ini perhatikan, mengembang. Ada yang paling gampang dimengerti untuk mengembang. Coba, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ada di baik berapa ya diserahkan. Saya ikut kemana lebih fokus. Coba Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 kan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita memiliki kuasa. Amin. Jadi tunggu, kuasanya untuk apa? Kamu akan menjadi saksi Tuhan. Nah, perhatikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan secara geografi ya. Dari mana dimulai? Di mana? Di Yerusalem, kota Yerusalem. Terus Judea, terus Bapak Ibu udah lihat mengembang di situ? Apa? Jadi dia mulai saksi ketika dia menerima roh, dia bersaksi di mana? Yerusalem, kota. Baru wilayah Judea. Dari Judea ke mana? Samaria. Mengembangkan. Samaria itu sudah di bagian utara. Terus ke mana? Luas kan? Bisa terukur enggak? Mungkin itu bisa berarti gini. Kamu mulai bersaksi di rumah, ya, tetangga, tempat kerja, di kota Medan. Terus bersaksi di kampung halaman. Terus bersaksi di luar suku, di luar marga, di luar prediksi kita. Bapak
spiritnya, ini mau saya tanamkan lagi. Spirit mengembang diri. Karena sudah terjadi, sudah dimulai. Jelas sekali. Kamu akan, jadi pertanyaan sini apa? Apakah kita sudah menerima roh? Karena roh itu ingin diam tinggal di sini. Mengapa dia ingin? Karena kita sudah dibayar lunas dengan darah dia. Sehingga kita yang ditebus jadi milik dia. Kita jadi milik Tuhan. Itulah hubungan. Kuasa Tuhan ada pada kita, itu hubungan melalui roh. Apa yang ada pada Tuhan kita bisa ngerti karena ada roh menghubungkan kita dengan surga, dengan Yesus. Coba siapakah kita? Kalau dari segi mungkin secara duniawi orang sebelah mata ya, tapi Tuhan berharga. Kita berharga buat Tuhan. Saya sangat yakin kalau ada di atas itu saya akan ngomong orang yang menjadi milik Tuhan, disertai Tuhan, dibela Tuhan, dia pasti dikuatkan Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan, dia pasti ditolong, dia pasti diajari, dia pasti dilindungi, dan semuanya baik. Semua itu bagian kita. Tapi ya, jangan bermata dia. Maksudnya jangan melampaui apa yang Tuhan beri. Karena kadang-kadang manusia itu kebablasan gitu ya. Itu pun kalau salah, kita tinggal ngaku balik ya. Itu Tuhan diampuni, ayo jalan. Hingga langsung marah. Kenapa? Dia sabar. Dia ingat bahwa kita itu dari tanah, tapi kita sudah ditebus. Korban Yesus di kayu salib menyelamatkan kita. Jiwa kita sudah diselamatkan. Sehingga jiwa kita berkata apa? Jiwaku merindukan karena sudah rindu sama Tuhan. Nah ya, dan kita rindu kepada Tuhan. Di dunia jangan cemburu kalau bapak rindu sama Tuhan daripada sama ibu. Iya. Tapi kalau rindunya sama Tuhan kuat, Tuhan kan rindu yang dikasihinya itu Tuhan. Cara kita Tuhan di sini. Jangan mau selalu bergantung kepada istri, enggak. Yang punya suami istri. Paulus berkata begini, yang punya istri seolah-olah nggak punya istri, yang punya suami seolah-olah nggak ada suami, yang membeli seolah-olah tidak berpasukan. Jangan bergantung kepada Allah. Kita tetap sayang kepada orang, tapi jangan bergantung kepada manusia. Supaya apa? Ya, hidup kita berkenan dengan Tuhan. Nah, sudah dua. Yang pertama tadi itu saya, dan kedua ini waktu luas. Jadi ini kita memandang gereja-gereja itu apa kepada gerejanya. Kita tidak berkata gereja yang bertemu Tuhan yang betul. Nah begitu. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan, antara gereja dipakai. Gitu. Kenapa? Nggak lagi hanya di gereja. Oh saya hanya melihat. Tapi mula-mulanya begitu, dididik dulu, dibentuk di gereja lokal. Lama-lama dipakai dewasa. Nah, tidak bergantung kepada pendeta lagi, tapi tetap punya hubungan yang bagus. Karena punya hubungan dengan Tuhan. Ada orang begitu naik dikit, ditinggalkan yang lama, cuek, gak peduli lagi. Itu enggak tahu. Karena Tuhan mau kita menembak ke kanan dan ke kiri. Tetapi tetap punya hubungan dengan itu namanya berkenan dengan Tuhan. Ya, amin. Utama Tuhan, amin. Nah, satu lagi. Tapi saya tadi, itu saya duduk sih. Kita buka sekarang kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Pasal 47. Dia sangat bersahabat semua. Ayat 3.
judulnya di sekitar bab 7 judulnya sungai yang keluar dari bait suci. Kalau saya simbol-simbol roh. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat simbol-simbol roh. Terus, nah coba sebentar. Masih ingat waktu kita baca tadi di Isra semua hari Pentakosta apa yang terjadi? Angin bertiup, tapi ada juga apa? Api. Kita tidak bisa atur. Mau seperti apa Tuhan? Kalau Tuhan berlawan kita, kami itu Tuhan. Jadi jangan kita berdua mengatur Tuhan ya. Kita ini tidak Tuhan. Saya makan saya upaya dia. Coba simbol-simbol Roh Kudus ya. Air itu sejuk ini. Tanpa air kita enggak ada kalau bisa hidup. Seperti air menyejukkan ya. Kalau tubuh kita ini 70-80% kata orang air. Jadi kalau Bapak Ibu haus air, jangan-jangan itu indikasi bahwa jiwa haus roh. Tangkap itu. Coba kalau kita kekurangan air, akan mulai apa? Lemas, sakit, dehidrasi. Ada itu di toilet itu ukuran air, buang air kita ya. Warna ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi secara lahiriah dalam diri kita bisa jadi secara rohani di diri kita. Kekurangan air berarti kekurangan roh. Coba kalau kita peka, udah langsung berbalik minum Pak. Tapi ini nggak minum juga. Itu namanya apa? Alamnya nggak peka lagi. Sudah ada satu kerusakan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa haus secara jasmani, ingat, mungkin kamu kekurangan roh. Mungkin kekurangan roh. Kita harus segera. Seperti air yang di sumur Yakoba. Oh, saya mau berkata gini. Waktu di Yerusalem ya, karena kita di bawah ada kolam-kolam di situ. Kolam Siloam ringkasnya begitu. Ketika tiba di sekitar kolam itu, saya lihat ke bawah ya, sudah mati. Loh, mana airnya? Begitu ya. Katanya kolam dan di sini orang sembuh. Mana airnya? Saya dengar suara saya dengar. Kalau hanya di kolam air itu orang sembuh karena ada air di sini. Bagaimana orang sedunia datang ke sini itu sembuh? Itu sebabnya roh itu diberi supaya dimanapun orang bisa sembuh. Enggak mungkin. Berarti kapan berarti ada? Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, burung merpati turun dari atas sebagai tanda dan dilihat. Kita mungkin nggak sampai melihat seperti itu, tapi mari coba kita ngerti. Kalau dipelajari, burung merpati itu tidak mempunyai empedu, tidak mempunyai rasa pahit dalam diri. Jadi kalau mau penuhi roh, buang dulu rasa pahit, kepahitan, kekejian, dan lain permusuhan. Kita nggak bisa buang tanpa roh. Roh itu juga menolong kita membuang itu. Ayo, ada orang mau buka pelayanan baru, meninggalkan yang lama karena kepahitan dengan yang lama, lalu buat sini. Bukan itu solusinya. Solusinya Tuhan, aku punya hubungan kepahitan dengan si orang ini. Tolong aku Tuhan. Kalau aku yang bekerja, itu cara solusinya. Jangan dibawa penyakit ke sana dari penyakit yang lama nggak selesai. Ini nggak ngerti. Itu ada. Ya, bergurung bermati. Tidak ada kepahitan dalam diri.
benar menderita, benar, tapi Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Apalagi sungai, nanti kita lihat Yesus. Sungai yang mengalir itu seperti itu Roh Kudus. Ketika sungai mengalir, ketika ada batu-batu, dia akan lewati semua. Ketika ada batu menumpuk di jalannya ini, kan jadi naik airnya kan? Naik berhenti dulu baru ngalir lagi. Seperti itu Roh Kudus Tuhan. Oh, terbiaranya lah. Berarti apa? Numpuk. Makin tinggi lagi, lalu ngalir. Jadi dia berkata, semuanya itu seperti hujan. Hujan kalau turun ke tanah. Ini, saya yakin Bapak Ibu punya pekarangan walaupun kecil ya. Pekarangan kita itu ada rumput. Waktu hujan tidak turun di rumput, pekarangan itu pada kering. Betul? Apalagi ada tanaman bunga yang pakai kata kering semua. Tapi begitu hujan turun, benih, rumput lain juga tumbuh. Tapi ini satu yang paling bagus. Ketika hujan turun di tanah itu, rumput liar yang tidak kita sukai gampang sekali begitulah. Ketika ada masalah dalam diri kita, kejahatan kesalahan itu Tuhan terus langsung bisa keluar, kita bisa selesai. Hebat, nggak pakai obat, nggak pakai suntik, apalagi pakai narkoba. Itu ajaib Tuhan. Ajaib itu tidak harus besar-besar dari diri. Tapi begitu kita melihat insaf akan dosa kita, lalu kita buang, itu mujizat. Sehingga kita tidak bawa Tuhan. Api kita tahu tadi tahu. Tapi api itu apa? Membakar, memurnikan kita. Sakit gak itu? Sakit. Cuma dibakar, diberikan. Tapi itu orang kadang-kadang gak sabar ya. Mau cepat selesai, mau cepat seperti apa ini enggak. Tunggu biarin. Oh itu bekerja. Tinggal kita apa? Diam menantikan Tuhan itu adalah baik. Dan akhir tadi sudah kita. Ini Nikodemus, ya, guru teologi aja. Yesus berkata supaya dia baik-baik. Dengan angin dari mana datang, kemana perginya, nggak tahu. Jadi orang yang dipenuhi Tuhan dari mana datang nggak tahu, kemana pergi nggak tahu. Jadi artinya apa? Ngalir. Sekarang saya ngalir ini. Ngalir. Karena Tuhan berkata apa? Yesus gak punya posisi di sinagoge kan? Tapi dia berkata di Lukas dan di Yesaya tadi ada di slide. Kalau Tuhan ada pada aku, karena aku telah berdoa untuk membebaskan orang yang terbelenggu, untuk melepaskan orang dari penjara, untuk menghibur orang yang terluka, untuk menguatkan orang yang lemah. Berjalan bersama. Kembali ke bagian terakhir. Tadi saya sudah janji. Yesus 47. Mari coba Ibu perhatikan seperti sungai yang mengalir di sini. Perhatikan di mana dia mengembang dari sini. Tadi di Yesaya 54 di 100 nampak mengembangnya seperti apa. Mau mengembang? Ya, biar berdoa, bilang kata Tuhan, aku mau mengembang. Ya mungkin tidak seperti orang lain kembang kita, nggak apa-apa. Yang kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 3, mari kita baca dulu. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Yang pertama itu ya, sampai pergelangan kaki. Semua punya kaki kan? Ya, kita nanti kalau kamu lihat tumit mau berangkat, apakah roh sudah sampai di sini ya, gitu ya. Oke, ingat itu yang pertama ya, 1000 hasta di pergelangan. Yang kedua, ayat 4, ia mengukur lagi 1000 hasta. Aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Nah, naik di lutut. Oke.
Kemudian dia mengikut 1000 hasta yang ketiga dan menyuruh aku untuk aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sampai ketiga. Artinya apa? Bapak Ibu bisa dapat inspirasi macam-macam dari sini. Semakin lama, semakin dalam, semakin indah. Semakin lama, semakin sukacita. Pertama, 1000 hasta diukur, baru sepergelangan kaki. Masih kecil kan? Artinya masih kecil, belum bisa membawa kita. Selutut, kalau ada banjir benar air selutut, itu saudara sudah gak payah jalan sendiri, betul gak? Kalau sudah selutut ini air, saya gampang ingatnya itu karena waktu banjir kemarin rumah kami selutut ya. Jadi selain itu sudah gak. Nah, artinya apa? Sudah terjadi antara saya mau apa atau Tuhan mau apa. Sudah di persimpangan ya. Sudah di persimpangan. Sudah di persimpangan ini benar atau tidak, atau jalan terus atau berhenti. Di situ mulai rasa kita dikendalikan oleh Roh. Hati kita ini sudah mulai dikendalikan oleh Roh Tuhan. Artinya, iblis pun mulai makin takut dengan kita, karena kita sudah makin mengerti jalan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sudah mulai berpikir buka tokonya atau tidak, karena sudah mengerti. Karena waktu kita dapat dari Tuhan, itu ada yang mencoba menghalangi kita. Nah, sekarang sudah 3 kali ya. Pertama, kedua, ketiga, sekarang sampai di mana? Pinggang. Kalau udah banjir sudah setinggal, artinya kepenuhan roh kita sudah semakin tinggi, makin berat. Yaitu apa? Daging kita itu makin hilang. Keinginan manusia dari kita itu makin hilang. Karena roh Tuhan sedang membawa kita lebih jauh. Untuk apa? Untuk Dia pakai. Untuk apa? Untuk kita meninggalkan pola sistem dunia yang terbatas ini. Dan yang terakhir apa? Dan ayat kelima. Sekali lagi yang itu sering hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Bukan aku lagi. Kita berkata apa? Bukannya aku lagi, tapi Kristus yang diam di dalam aku. Ada kemajuan kan? Maju dalam Tuhan, makin maju. Udah mengembang, makin rohani lagi, makin kuat lagi, makin sukacita lagi. Semua itu disediakan Tuhan lewat Roh Kudus buat kita. Dan gimana aku tidak dapat berjalan? Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Tapi saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu ini apakah kerinduan kita kepada Roh Tuhan, kepada Tuhan lebih daripada apa yang ada di dunia ini? Jabatan, uang, kedudukan, harga diri. Sebenarnya kita sudah punya potensi untuk itu, karena Yesus mati di kayu salib karena dosa kita. Lalu Yesus setelah mati dikubur dan bangkit oleh Roh Tuhan. Jadi kematian mendahului kebangkitan. Setelah kematian terhadap dosa, maka kita akan mengalami kebangkitan atau kehidupan. Enggak ada kebangkitan tanpa kematian. Jadi jangan bermimpi mau mengalami kebangkitan, orang mau mati terhadap lama, kebencian, kemusuhan, perseteruan. Yesus sudah mati di dahulu, berduka baru dia beroleh kemuliaan Tuhan, dan dia mengalami kesusahan. Oleh kesusahan jiwanya lah, maka jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya nggak mau tanya kepada Pak Ahli, saya nggak mau.
seperti apa tidak tahu saya. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, saya kira ya memang itulah hamba Tuhan. Ya, itu panggilan. Kalau sudah dipanggil, itu lebih penting daripada ya pilihan gitu ya. Kalau sudah dipanggil berarti pilih. Karena saya tahu kita bersama di peristiwa ini. Jadi kalau hari ini ada di sini, saya ingin mengucap syukur. Tuhanlah yang menentukan kehidupan mereka. Jadi bukan lagi soal uang, tapi soal ketaatan kepada Bapa di surga. Nah yang terakhir baik. Nah, cobalah kita lihat. Setelah terjadi semua itu ayat 6. Lalu dia berkata, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia, kemudian dibawanya aku membawa menyusul ke tepi sungai. Ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut Asin. Air yang mengandung banyak barang dan air ayat 9 ini, sehingga kemana saja sungai ini mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup dan seterusnya. Coba bisa ibu bayangkan ya, di sini akan terjadi yang seperti ini. Ketika kita terus akan ada kehidupan, artinya akan banyak orang menikmati kehidupan itu di mana gereja. Coba tidak main-main. Akan banyak orang menemukan air kehidupan. Ini ayat ini digenapi Yesus di kitab Yohanes. Apa kata Yesus? Percayalah kepada, percayalah apa yang telah kulakukan. Barang siapa percaya kepada, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan Tuhan adalah Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak. Saya terakhir. Ya, ini kalau bisa disebutkan memang agak miripnya. Apa yang kita mau lakukan? Yesus Kristus pergi ke surga, akan kembali lagi. Kita menunggu Dia, ini yang kita kerjakan. Hidup dalam tuntunan Roh Tuhan untuk menemui jiwa-jiwa. Selama Ia di surga, Yesus menghendaki umatnya mengalami demikian, alami. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kamu lepas dari kutuk, lepas dari dosa, lepas dari cengkerama, lepas dari sejarah si iblis. Sekarang siap menantikan Tuhan sampai seterusnya. Terimalah. Izinkan Dia bekerja dalam hidupmu, di rumah, di tempat pekerjaan, di mana saja, yang untuk membebaskan atau memerdekakan kamu dari belenggu dosa. Kadang-kadang kita tidak sadar kapan kita dilepaskan. Bisa waktu berdoa, bisa waktu kapan saja bisa terjadi. Teringat Tuhan Roh Kudus ingatkan sesuatu yang belum pernah kita akui, dilepaskan. Karena kita jalannya diingatkan tahun-tahun lalu pernah kita berdosa begini. Karena kita sudah diampuni, lepas. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Layani Tuhan, lipat gandakan. Satu hal pesan terakhir. Coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana Bapak Ibu menggunakan waktu hari-hari ini. Waktu itu waktu kan diberi Tuhan.
Berapa banyak kita gunakan waktu untuk keperluan pribadi untuk Tuhan. Contoh waktu misalnya, berapa menit kamu berdua dengan Tuhan di kamar, dengan berapa menit kamu bekerja dan lain-lain. Timbang hari, biar Roh Kudus menolongmu. Mari kita bangkit.